Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Nuraini. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran mikro tentang karakter tokoh perumus Pancasila. Di sini ada capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menunjukkan makna sila-sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, mengenal karakter para perumus Pancasila, menunjukkan sikap bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di sini ada elemennya Pancasila. Elemennya di sini adalah Pancasila. Deskripsi modul ajarnya: karakter tokoh perumus Pancasila dirancang untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pemahaman peserta didik mengenai karakter para perumus Pancasila serta meneladani sikap perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Modul ini menekankan pada aktivitas mengamati, membaca teks sederhana, berdiskusi kelompok, dan menyampaikan pendapat sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan bernalar kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Selain itu, modul ini juga dapat menumbuhkan sikap cinta tanah air, tanggung jawab, percaya diri, serta menghargai jasa pahlawan sebagai wujud pengalaman nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Di sini ada 4 kolom. Ada nama, asal instansi, elemen, alokasi waktu, model pembelajaran, pendekatan, metode pembelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada Dian Puspitasari, Zahra, Wewen Septiani, Neni Nuraini, Sismawati. Asal instansi di sini SDN 1 Mekarsari, mata pelajaran pendidikan Pancasila, elemen Pancasila, tahun pelajaran 2025-2026. Lokasi waktu di sini 2 kali 35 menit. Model pembelajaran discovery learning, pendekatan saintifik, metode ceramah singkat, tanya jawab, observasi, diskusi kelompok, dan presentasi. Capaian pembelajaran peserta didik mampu menunjukkan makna sila-sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, mengenal karakter para perumus Pancasila, menunjukkan sikap bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki Indonesia sebagai bahasa persatuan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tujuan pembelajaran di sini, peserta didik dapat menyebutkan tokoh perumus Pancasila dengan benar, menjelaskan karakter tokoh perumus Pancasila melalui teks sederhana, menemukan informasi penting dari teks yang dibaca, menyebutkan sikap-sikap teladan tokoh perumus Pancasila. Materi ajarnya di sini ada mengenal tokoh perumus Pancasila IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. 2. Menjelaskan karakter dan para perumus Pancasila seperti semangat persatuan, tanggung jawab, kerja keras, dan cinta tanah air. 3. Menemukan informasi penting dari teks sederhana tentang tokoh perumus Pancasila. 4. Meneladani sikap para perumus Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan di sini ada 7. Ada 7 poin. 1. Gambar poster tokoh perumus Pancasila. 2. Lembar kerja peserta didik LPKD. 3. Papan tulis. 4. Lagu nasional. 5. LCD proyektor kalau ada. 6. Video pembelajaran tentang pahlawan pada link tersebut. 7. PowerPoint pembelajaran. Di sini ada langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan awalnya: 1. Kegiatan awal dimulai dengan guru mengucapkan salam kepada peserta didik dan mengajak berdoa sebelum pembelajaran dimulai. 2. Memeriksa kehadiran peserta didik. 3. Guru memberikan motivasi seperti siswa melalui aktivitas sederhana seperti ice breaking, tepuk fokus. Contoh: 1. Mulutnya dikunci. 2. Duduknya yang rapi, dan selanjutnya. 4. Guru memberikan pertanyaan apresiasi dengan mengajukan pertanyaan seperti ini. Pertanyaan pertama: kemarin kita telah belajar tentang sejarah Pancasila. Pertanyaan kedua: sekarang siapa yang mengetahui tokoh perumus Pancasila? 5. Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Poin ke-6, guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan kepada peserta didik selama proses pembelajaran. Di sini ada kegiatan inti atau stimulation, pemberian rangsangan. Poin pertama, guru menunjukkan gambar tokoh perumus Pancasila melalui poster gambar atau LCD proyektor.
Poin kedua, peserta didik memperhatikan gambar yang ditampilkan oleh guru. Poin ketiga, guru memberikan pertanyaan seperti pemantik seperti ini. Siapa yang mengetahui nama tokoh yang terdapat pada gambar? Di sini ada poin kedua, problem statement, identifikasi masalah. Di sini poin pertama, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik seperti apa yang ingin kalian ketahui tentang tokoh pada gambar ini. Poin kedua, peserta didik menyampaikan pendapatan pertanyaan terkait dengan tokoh yang diamati. Poin ketiga, guru memberikan kesempatan waktu kepada peserta didik untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan. Poin selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan secara bergantian. Guru memberikan bimbingan dan membantu peserta didik apabila mengalami kesulitan dalam menjawab. Guru mengarahkan pertanyaan dari yang bersifat lebih umum ke pertanyaan yang lebih khusus seperti poin ketiga, data collection atau pengumpulan data. Guru memberikan teks sederhana tentang tokoh perumus Pancasila Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta kepada peserta didik. Peserta didik membaca dan menyimak teks yang telah diberikan oleh guru. Guru membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Peserta didik dan kelompoknya masing-masing berdiskusi bersama-sama untuk menemukan informasi penting tentang tokoh perumus Pancasila dan sikap teladan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru membimbing berjalannya kegiatan diskusi dalam kelompok. 4. Dalam processing, pengolahan data. Di sini ada 4 poin. Guru membagikan LKPD. Poin kedua, peserta didik menuliskan hasil diskusi pada LKPD. Poin ketiga, peserta didik bekerja sama dengan saling bertukar pendapat. Poin terakhir, guru membantu peserta didik apabila terdapat kesulitan dalam mengerjakan LKPD. Poin kelima, verification, pembuktian. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan sederhana terhadap hasil diskusi. Guru memberikan apresiasi dan penguatan pada jawaban yang telah diberikan oleh peserta didik. 6. Generation, menarik kesimpulan. Guru bersama peserta didik menarik kesimpulan mengenai kegiatan diskusi. Peserta didik menyebutkan sikap teladan yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kegiatan penutup, guru bersama peserta didik meninjau kembali dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Guru melakukan evaluasi melalui pertanyaan lisan mengenai materi, karakter tokoh para perumus Pancasila. Guru memberikan tugas sederhana yang dikerjakan di rumah kepada siswa untuk menyebutkan 3 tokoh penerapan sikap teladan pada para pahlawan di kehidupan sehari-hari. Guru menyampaikan pesan kepada peserta didik agar selalu bersikap baik dan meneladani sikap para tokoh perumus Pancasila di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Guru bersama peserta didik menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Di sini ada lampiran gambar tokoh para perumus Pancasila Panitia 9. Di sini ada Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Abdul Qohar Muzakir, Abi Koesnoto Jokoro Koejoso, Abdul Wahid Hasim, Alexander Andreas Maramis, Haji Agus Salim, Ahmad Soebarjo, dan Muhammad Yamin. Di sini ada teks sederhana tentang tokoh perumus Pancasila. Tokoh perumus Pancasila adalah para pahlawan yang berjasa dalam menyusun dasar negara Indonesia. Mereka bekerja sama dan berdiskusi untuk merumuskan Pancasila. Mereka lebih dikenal dengan sebutan Panitia 9. Salah satu tokoh tersebut adalah Ir Soekarno. Beliau menjabat sebagai Ketua Panitia 9. Beliau telah menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Beliau selalu mengajak rakyat Indonesia untuk bersatu demi mencapai kemerdekaan Indonesia, sehingga beliau dikenal sebagai pribadi yang memiliki sikap percaya diri, cinta tanah air, dan pantang menyerah. Selain itu, ada juga Drs Muhammad Hatta sebagai yang ikut merumuskan dasar negara Indonesia bersama tokoh lainnya. Beliau dikenal sebagai tokoh yang disiplin, tanggung jawab, dan sederhana.
Di sini ada lembar kerja peserta didik, ada pelajaran materi kelas kelompok atau nama anggota kelompok. Di sini ada petunjuk pengerjaan, bacalah teks tentang tokoh perumus Pancasila dan lain-lain. Di sini ada dua kolom pertanyaan dan jawaban. Siapa saja tokoh perumus Pancasila yang mendapat pada teks tersebut? Apa karakter baik yang dimiliki Ir Soekarno? Apa karakter baik yang dimiliki oleh Des Muhammad Hatta, dan lain-lain. Indikatornya ada di sini, ada 4 kolom. Indikator sudah muncul belum muncul kegiatan yang teramati. Indikatornya mampu menyebutkan tokoh perumus Pancasila. Sudah munculnya peserta didik mampu menyebutkan tokoh perumus Pancasila dengan benar. Belum munculnya peserta didik belum mampu menyebutkan tokoh perumus Pancasila dengan benar. Di sini ada tindak lanjut asesmen indikator hasil pengamatan, mampu menyebutkan tokoh perumus. Apabila sudah muncul, peserta didik diarahkan untuk menyebutkan tokoh perumus Pancasila lainnya. Di situ sudah masuk ke hasil pengamatan. Di sini ada asesmen sumatif, ada hari, tanggal, nama, kelas. Di sini ada jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Pertanyaan nomor 1, siapakah nama tokoh perumus Pancasila dari gambar di bawah ini? Pertanyaan kedua, sebutkan 2 nama dari tokoh perumus Pancasila. 3, sikap baik yang dimiliki oleh Des Muhammad Hatta. Mengapa Ir Soekarno disebut sebagai tokoh perumus Pancasila? Tuliskan contoh sikap teladan yang dapat dilakukan di sekolah. Selanjutnya di sini ada rubrik asesmen sumatif, ada indikator berkembang, cakap, mahir. Di sini ada peserta didik dapat menyebutkan tokoh perumus Pancasila. Di situ ada peserta didik dapat menyebutkan 1 tokoh perumus Pancasila. Di situ sudah masuk ke berkembang. Peserta didik mampu menyebutkan 2 tokoh perumus Pancasila. Di sini sudah masuk ke cakap. Peserta didik dapat menyebutkan tokoh perumus Pancasila dengan lengkap dan benar. Di situ sudah masuk ke bagian mahir. Di sini ada refleksi guru. Apakah peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran? Di sini ada refleksi peserta didik, apa yang telah kamu pelajari hari ini, dan di sini ada pengayaan dan remedial. Pengayaan peserta didik yang memahami materi yang telah diajarkan, maka diarahkan untuk mencari informasi tambahan mengenai tokoh perumus Pancasila secara lengkap. Di sini ada remedial. Peserta didik yang belum memahami materi akan diberikan bimbingan. Daftar pusaka, di sini ada 2, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi 2021, capaian pembelajaran Pancasila fase B SD atau MI. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, Bu. Mohon dimaklumi.